pesta sepak bola dunia memang sudah selesai, tapi itu tidak sepenuhnya berlaku khususnya di Asia Tenggara, karena sekarang ada yang namanya ASEAN Championship atau AFF. Tapi kita nggak bakal ngomong itu dulu. Mungkin akan dibahas di video selanjutnya. Nunggu hasil akhir dari turnamen ini, yang dimana di pertandingan sebelumnya Indonesia berhasil menang atas Kamboja dengan skor 5-1. Tapi kita mungkin akan bergeser ke kompetisi Asia Tenggara lainnya, yaitu kompetisi yang sudah digembor-gemborkan sejak tahun lalu ya. Sekarang sudah resmi, yaitu FIFA ASEAN Cup, di mana turnamen itu akan diikuti oleh 14 tim dan dengan 11 tim dari Asia Tenggara dan 3 tim undangan. 3 tim undangan itu adalah Hong Kong, lalu ada India dan juga China, Pakistan ya. Maksudnya tadi China China awalnya diundang, tapi karena dia sepertinya ingin lebih fokus ke Piala Asia, dan di Piala Asia China itu tergabung sama Suriah, Kyrgyzstan, dan Iran. Dan jadi mereka memilih untuk mundur ya, karena di grup mereka tidak ada lawan yang setipikal sama negara-negara ASEAN. Iran dan Kyrgyzstan lebih ke Asia Tengah, sedangkan Suriah Asia Barat. Jadi mereka memilih untuk melakukan friendly dengan Uzbekistan, lalu Palestina, ada Tajikistan juga, dan juga kalau nggak salah ada Korea Utara ya. Jadinya posisi dari China digantikan oleh Pakistan di divisi 1, yang sejujurnya ini kurang adil karena Pakistan itu sendiri menempati ranking ke 198 FIFA, jauh lebih rendah daripada kebanyakan hampir semua negara di Asia Tenggara kecuali Timor Leste yang menduduki peringkat 201 FIFA. Ini mungkin kurang adil ya. Seharusnya Hong Kong atau Myanmar yang naik menggantikan Pakistan, tapi ya itu adalah kekuasaan dari FIFA. Dan sepertinya total itu ada 8 di divisi 1 dan juga 6 di divisi 2, yang kemungkinan akan ditambah ya, menjadi 8 di divisi 2. Jadi total ada 14 tim yang mungkin saja akan di-expand untuk ke 16 tim, tapi sepertinya untuk saat ini tidak, dan kita juga sudah bisa melihat pembagian grupnya. Pembagian grup ini dilakukan secara tidak dikembangkan seperti drawing dari Piala AFF ataupun Piala Asia AFC. Jadi juga belum bisa terlalu percaya, tapi ini ada akun-akun official dari beberapa federasi di dunia di Asia Tenggara. Maksudnya di sini ada Changswek atau federasi dari Taiwan yang memposting drawing dari FIFA ASEAN Cup. Begitu juga dengan Malaysia, FIM juga merilis memposting pembagian grup di FIFA ASEAN Cup, di mana kalau kita lihat di Premier Division atau divisi satunya ya, di grup di sini ada tuan rumah Indonesia, lalu ada India, Malaysia, dan juga Singapura. Sementara di grup B ini ada Vietnam,
Thailand, Filipina, dan undangan ya, yaitu Pakistan. Sementara untuk Challenge Division atau divisi kedua dari FIFA ASEAN Cup ini kita bisa lihat di grup A ada tuan rumah Hong Kong, lalu ada juga Myanmar dan juga Brunei. Lalu di grup B ada Kamboja, Laos, dan Timor Leste. Dan mereka semua akan bermain melawan lawan dari grupnya, di mana di Premier Division berarti akan menghadapi 3 pertandingan grup, dan di Challenge Division akan menghadapi 2 pertandingan grup. Dan untuk peringkat utama di masing-masing grup akan berhadapan ya. Jadi misalnya peringkat pertama di Premier Division Grup A akan berhadapan dengan peringkat pertama Grup B. Kemudian peringkat kedua Grup A akan berhadapan dengan peringkat 2 Grup B, dan so on. Dan juga untuk peringkat ini sangat besar, 2 kali lipat dari AFF, karena ini gue kasih tahu dulu, ini untuk faktor pengalinya ada 5 untuk pertandingan yang digelar di luar kalender FIFA. Lalu ada 10 yaitu persahabatan, 15 Nation League, lalu ada 25 itu Nation League Final dan juga kualifikasi ya. Lalu ada 35 itu ada Piala Asia, lalu 40 ada Piala Asia tapi atau final ke atas gitu. Lalu ada kali 50 itu pertandingan Piala Dunia, dan 60 itu Piala Dunia tapi yang udah fase atas. Dan di sini berarti AFF itu ada di I5. Dan jika lolos jika Indonesia menempati peringkat pertama di grup A ataupun peringkat kedua di grup B, Indonesia akan menghadapi peringkat pertama di grup A ataupun peringkat kedua di grup A, Indonesia akan berhadapan dengan counterpartnya ya di grup B. Dan di laga itu, di final match itu, poin yang didapatkan oleh Indonesia kurang lebih ada I25, di mana I25 itu setara dengan kualifikasi ya, baik kualifikasi Piala Asia ataupun kualifikasi Piala Dunia. Jadi Indonesia harus masuk ke final jika ingin memperoleh poin yang besar. Di sini jika berhasil menjadi juara, hadiahnya cukup besar ya, yaitu sekitar $1 juta jika menjadi juara di Premier Division. Kalau juara di Challenge Division itu memperoleh hadiah $300.000, dan jika kalian ikut saja kalian mendapatkan $125.000 ya. Dan di Piala ASEAN ini juga tidak bisa mengundurkan diri. Mengundurkan diri akan mendapatkan denda, tapi dendanya belum dipublikasikan oleh FIFA berapa. Lalu untuk peluangnya di sini Indonesia cukup besar kalau gue bilang, karena lawannya di sini Singapura yang mungkin akan kita jajal di Piala AFF. Lalu di sini kita bisa lihat juga ada classic match antara derby antara Indonesia dengan Malaysia, di mana gue juga bisa prediksi Indonesia menang mudah, karena di
pertandingan terakhir saja Indonesia bisa mengalahkan Malaysia dengan skor 4-1 tanpa adanya pemain keturun gitu. Tapi itu juga sudah sangat lama di AFF tahun 2021. Dan juga untuk India, sini kalau kita lihat Indonesia itu berada di ranking 118, sedangkan India kalau kita lihat itu ada di ranking ke 138, dan mungkin Indonesia juga bisa meraih kemenangan walaupun sepertinya agak sulit ya. Dan di final kita akan menghadapi, seperti yang gue bilang, akan menghadapi dua dari grup B. Di sini sepertinya akan menghadapi antara Vietnam ataupun Thailand. Kalau Vietnam nanti bakalan kita jajah di AFF. Thailand juga mungkin kalau kita lolos ke babak gugur dari Asia Championship. Jadi menurut gue ini adalah sesuatu yang positif, walaupun mungkin kita agak bosan ya karena ketemunya negara Asia Tenggara. Mungkin kebanyakan netizen pengennya Indonesia itu explore menghadapi negara dari Amerika Latin ataupun negara dari benua lain. Tapi kalau kita lihat, ini gue kasih tahu aja untuk Eropa, di sana udah ada UEFA Nation League. Begitu juga dengan CONCACAF. Dan untuk Afrika, di sana udah ada kualifikasi untuk PON tahun 2027. Jadi mungkin yang free hanya Amerika Selatan. Dan ini mungkin pertanyaan psikologis, apakah kalian yakin Indonesia akan menangi laga menghadapi lawan dari Amerika Selatan? Dan juga kalau kita lihat untuk friendly biasa itu rankingnya importannya hanya ada 10 gitu. Sedangkan kalau kita masuk final Piala FIFA Asian Cup, potensi important value-nya akan meningkat menjadi 25. Jadi kalau menurut gue ya jangan terlalu meremehkan Piala FIFA Asian Cup, karena itu juga mungkin bisa mendongkrak ranking kita juga gitu loh. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.